Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astri Suparmi, Kepala SD Negeri Palo II, Kecamatan Mojolaban. SD Negeri Palo II mengimplementasikan visi sekolah terbentuknya insan yang berkarakter Pancasila, cerdas, sehat, dan berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan visi yang dijabarkan ke dalam misi, saya mengoptimalkan seluruh aset yang ada di sekolah untuk kemajuan sekolah. SD Negeri Palo II terletak di Turisari, RT 3, RW 19, Palur, Kecamatan Mojolaban. SD Negeri Palo II terakreditasi dengan nilai A. SD Negeri Palo II ditetapkan sebagai sekolah ramah anak tingkat kabupaten pada tanggal 14 Juli tahun 2022. Hal itu kami tunjukkan dengan berbagai poster anti-bullying, deklarasi anti-bullying, sosialisasi anti-bullying, serta pembiasaan dan keteladanan yang baik. SD Negeri Palo II juga ditetapkan sebagai sekolah adiwiyata tingkat kabupaten dengan mendapat peringkat terbaik kelima tingkat kabupaten. Serta pada tahun 2023, SD Negeri Palo II mendapatkan penghargaan sebagai sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Implementasi sekolah adiwiyata kami terapkan dalam program GPBLHS, Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Sehat, yang meliputi penyusunan modul ajar yang terintegrasi PRLH, perilaku ramah lingkungan hidup, kebersihan, pengelolaan sampah, penanaman, dan pemeliharaan pohon, konservasi air, konservasi energi, serta inovasi terkait PRLH. SD Negeri Palo II mengalami kenaikan rapor pendidikan pada tahun 2023. Oleh karena itu, pada tahun 2022, SD Negeri Palo II mendapatkan apresiasi BOS kinerja terbaik tingkat kabupaten. Hal itu kami pergunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia, baik siswa maupun guru. Dalam memajukan mutu dan kualitas pendidikan di SD Negeri Palo II, kami juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, di antaranya instansi pemerintah, pemerintah desa, komite, paguyuban wali siswa, alumnus, dunia, industri dan dunia usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, universitas, dan juga stakeholder lainnya yang mempengaruhi mutu dan kualitas SD Negeri Palo II. Program-program budaya mutu yang diterapkan di SD Negeri Palo II menghantarkan SD Negeri Palo II mendapatkan apresiasi terbaik pertama Lomba Budaya Mutu tingkat kabupaten pada tahun 2023. Saya akan menyampaikan berbagi praktik baik Kansenjut, sebuah langkah kepemimpinan kewirausahaan melalui kantin sehat dan jujur di SD Negeri Palo II, Kecamatan Mojolaban. Letak sekolah yang strategis, yaitu terletak di wilayah perbatasan Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar, serta berada di jalur alternatif yang menghubungkan kedua wilayah tersebut. Kondisi jalan sempit, jumlah siswa yang cukup banyak, lingkungan yang padat penduduk, menyebabkan kondisi lalu lintas cukup ramai. Kebersihan lingkungan di area sekolah juga menjadi permasalahan. Sampah anorganik berasal dari aktivitas masyarakat atau sisa konsumsi siswa menimbulkan banyak dampak negatif bagi kesehatan dan kenyamanan lingkungan sekolah, yang mana SD Negeri Palo II adalah sekolah yang menerapkan GPBLHS. Selain itu, kantin sekolah hanya menyediakan makanan dan minuman cepat saji yang kurang memenuhi standar gizi dan memenuhi kebutuhan logistik 273 siswa. Kondisi ini menjadi perhatian penting bagi kami. Makanan yang sehat dan terpenuhinya kebutuhan logistik siswa akan berpengaruh pada tumbuh kembang siswa serta mempengaruhi kegiatan belajar mengajar siswa. Saya menerapkan pendekatan berbasis aset yang menjadikan kepala sekolah sebagai agen perubahan untuk mewujudkan kepemimpinan kewirausahaan di SD Negeri Palo II. Oleh karena itu, saya mengambil langkah peningkatan kepemimpinan kewirausahaan melalui Kansejur, Kantin Sehat dan Jujur di SD Negeri Palo II, Kecamatan Mojolaban. Pada awal program ini, saya melakukan pengamatan dan berkomunikasi, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak. Di antaranya, melakukan komunikasi dengan guru dan tenaga kependidikan SD Negeri Palo II, melakukan komunikasi dengan komite dan paguyuban wali siswa,
berkomunikasi dengan pengelola kantin sekolah, serta melakukan komunikasi aktif dengan pedagang di depan sekolah. Bagaimana mencari solusi menyediakan jajanan yang sehat dan aman bagi siswa-siswi SD Negeri Palur II. Konsep pengelolaan kantin yang lebih baik adalah kantin yang menyediakan makanan bergizi seimbang, menghindari makanan berpengawet, berpewarna buatan, serta tinggi gula, tinggi rendah, serta makanan yang masuk melalui kantin di SD Negeri Palur II atau kantin PN Senjur melalui proses quality control oleh Bapak Ibu Guru SD Negeri Palur II. Strategi Kan Senjur adalah dengan merangkul pedagang depan sekolah, merangkul guru, merangkul wali siswa, serta masyarakat sekitar, membentuk petugas piket kantin, guru, dan siswa, mendorong keterlibatan siswa dan wali untuk berkreasi membuat makanan sehat dan terjangkau untuk anak-anak mereka sendiri. Komitmen pengurangan sampah plastik, pembentukan karakter pelajar Pancasila, yaitu budaya antri dan jujur. Penerapan P5 yang mana SD Negeri Palur II mengambil tema kearifan lokal dan kewirausahaan, serta pengalaman bermakna terkait pengelolaan keuangan. Langkah sederhana tersebut bermula dari tahun 2022 sampai sekarang. Banyak manfaat yang kami peroleh, di antaranya meningkatnya kesejahteraan guru, mengadakan kegiatan yang tidak bisa tercover dana BOS, melatih kewirausahaan guru dan siswa, pembelajaran litnum yang lebih mendalam dan bermakna. Beberapa negara telah mengintegrasikan pendidikan kewirausahaan ke dalam kurikulum. Sebagai contoh, Estonia dikenal memiliki pendidikan yang menekankan pemecahan masalah, pemikiran kritis, dan kompetensi digital yang mendukung pengembangan keterampilan kewirausahaan sejak dini. Dengan adanya program Kan Senjur, saya dapat memberikan praktek pembelajaran nyata terhadap anak didik saya di kelas 6, sehingga pembelajaran literasi dan numerasi lebih bermakna dan mengena. Terima kasih. Saya Bapak Parno, selaku Ketua Komite SD Negeri Palur II. Saya menyambut dengan senang hati program-program dari Ibu Asri Suparmi SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Palur II, bahwa kita ketahui sebelum ada kantin sekolah, dulu anak-anak atau murid-murid SD Negeri Palur II pada jajan di luar sekolah atau di sepanjang jalan depan gerbang pintu masuk SD Negeri Palur II, dan itu sangat membahayakan sekali. Bahkan ada kejadian atau katakanlah kecelakaan itu pun menimpa salah satu anak kita, itu bukan hanya 1 kali atau 2 kali, dan ternyata untuk penyelesaiannya pun tidak mudah. Ya, oleh karena itu, alhamdulillah ini SD Negeri Palur II sudah ada kantin sekolah, bahwa ini sangat baik sekali, dan tentunya kami mendukung, karena dengan adanya kantin sekolah, anak-anak bisa jajan di dalam sekolah dengan aman, nyaman, dan sehat. Saya Bapak Muji, penjual telur gulung yang dulunya jualan di luar sekolah di SD Palur II. Dengan adanya program kantin sehat yang dibuat Ibu Asri Kepala Sekolah sini, saya bisa menitipkan dagangan saya di kantin sehat ini. Alhamdulillah, untuk saya bisa berlipat, yaitu bisa jualan di lain tempat yang bersamaan, juga bisa menitip dagangan di sini. Terima kasih Bu Asri atas programnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lita, wali murid SD Negeri Palur II, sekaligus menitipkan jajanan di kantin sekolahan, dan saya senang sekali karena bisa menambah pendapatan saya dan bisa memantau jajanan anak-anak. Saya berterima kasih kepada Bu Asri, semoga kantinnya semakin berkembang. Ya, kantin sehat dan jujur, saya merasa aman dan nyaman saat jajan, belajar jual beli, dan mengelola keuangan saya. Hal ini seperti cacing kurikulum yang telah diajarkan kepada kami. Ibu Asri Suparmi SPD adalah kepala yang kreatif, inovatif, sehingga layak menjadi kepala berprestasi. Terima kasih. Selain sekolah yang berprestasi, siswa dan guru di SD Negeri Palur II juga berprestasi. Prestasi siswa dari tahun 2022 sampai 2025 dimulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten. Prestasi kepala sekolah mendapatkan penghargaan Satya Lencana 1 dari Kuartir Daerah Jawa Tengah. Prestasi guru, pelatihan festival seni pelajar tingkat SMA dan SMK se-Jawa Tengah, serta koreografer tari Ayo Dolanan tingkat Kabupaten Sukoharjo.